Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 16. Kembali mereka diam dan tiba-tiba mereka berempat menengok ke kiri karena mendengar suara langkah kaki. Mereka terkejut sekali melihat seorang kakek tinggi besar sudah berdiri di situ, entah dari mana datangnya. Kakek ini tubuhnya tinggi besar, kelihatan kuat sekali, pakaiannya sederhana. Sepatunya juga tua berdebu, kain penutup kepalanya berwarna hitam, mukanya penuh cambang bauk sehingga kelihatan gagah menyeramkan. Akan tetapi, suara laki-laki itu lembut ketika dia memandang kepada 4 orang anak itu dan bertanya. Apakah di antara kalian ada yang mempunyai ayah bernama Kui Hok Boan? Xiong Bu hendak mencegah, akan tetapi sudah terlambat, karena Lan Lan dan Lin Lin sudah menjawab, hampir berbareng. Kui Hok Boan adalah ayah kami berdua. Kini Xiong Bu cepat bertanya. Siapakah Lopek ini dan kalau ingin bertemu dengan Paman Kui Hok Boan, silakan masuk melalui pintu depan. Saya akan memberitahukan kepada Paman bahwa Lopek datang. Hei! Beng Xin berseru kaget ketika tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak dan kedua lengannya yang besar itu telah menyambar ke depan dan tahu-tahu tubuh Lan Lan dan Lin Lin telah ditangkapnya. Kalian ikut bersamaku, katanya kepada 2 orang anak perempuan yang menjadi kaget setengah mati dan tidak keburu mengelak itu. Lepaskan mereka. Xiong Bu membentak dan menyerang kakek itu. Kakek yang mengempit tubuh 2 orang anak perempuan itu mendengus, kakinya yang besar dan panjang melayang ke depan, menyambut serangan Xiong Bu. Anak ini terkejut, berusaha untuk mengelak, akan tetapi dia kalah cepat dan tubuhnya sudah terkena tendangan sehingga terlempar ke belakang dan terbanting keras. Kau jahat. Beng Xin berseru dan juga menyerbu, akan tetapi tendangan kedua membuat tubuhnya yang gendut itu terguling-guling. Lepaskan aku. Ayah, tolong. Lan Lan dan Lin Lin menjerit keras sekali. Kakek itu terkejut dan cepat melepaskan mereka, menotok jalan darah mereka membuat kedua orang anak itu tidak mampu bergerak lagi, kemudian menyambar tubuh mereka, mengempit di kedua lengannya dan membawanya lari cepat sekali. Melihat ini, Xiong Bu dan Beng Xin berteriak-teriak dan berusaha mengejar. Paman! Tolong cepat! Lan Moi dan Lin Moi diculik orang. Demikian mereka berteriak-teriak. Kui Hok Boan yang sedang berada di dalam bersama beberapa orang penduduk dusun yang menjadi tamunya, terkejut bukan main mendengar teriakan-teriakan ini. Dia cepat menyambar pedangnya dan melompat ke dalam taman. Apa yang terjadi? Mana Lan Lan dan Lin Lin? Teriaknya melihat kedua orang anak laki-laki itu menangis. Dilarikan orang ke sana, Xiong Bu menjawab. Seorang kakek brewok, dia menculik mereka, Beng Xin juga berkata dan mukanya yang bulat itu mewek-mewek. Hok Boan tidak membuang waktu lagi, cepat dia lari keluar dari dalam taman, melakukan pengejaran. Akan tetapi dia sudah tidak melihat bayangan orang itu. Sampai cuaca menjadi gelap, dia tidak berhasil menemukan jejak orang yang menculik kedua orang anaknya, maka tentu saja hatinya menjadi gelisah bukan main. Dia lalu cepat kembali ke Lembah Naga, mengumpulkan semua anak buahnya dan bersama anak buahnya, kembali dia memasuki hutan, mencari-cari anaknya yang diculik orang. 20 orang lebih itu membawa obor di tangan, diangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak-teriak memanggil-manggil nama Lan Lan dan Lin Lin. Akan tetapi sampai semalam suntuk mereka mencari, mereka tidak berhasil menemukan jejak penculik yang melarikan 2 orang anak perempuan itu. Tentu saja hati Hok Boan menjadi gelisah bukan main dan dia terus mencari. Siapakah sesungguhnya kakek gagah yang menculik 2 orang anak perempuan itu? Dia adalah seorang guru silat yang bernama Chiam Lok yang tinggal di kota Chengtek sebelah utara kota raja. Nama Chiam Lok sebagai guru silat telah terkenal juga di daerah itu dan Chiam Kausu ini dipercaya para pembesar untuk mendidik anak mereka dengan ilmu silat. Sebagai seorang tokoh di dunia persilatan, tentu saja Chiam Kausu terkenal pula di antara orang-orang Kang Ou, bahkan pergaulannya luas sekali, baik dengan pihak orang Kang Ou maupun Liok Lim, kaum golongan sesat maupun golongan bersih. Tidaklah aneh Chiam Kausu menjadi kenalan baik dari Kui Hok Boan ketika Hok Boan merantau dan sampai di kota Chengtek. Chiam Kausu suka kepada orang muda yang selain lihai ilmu silatnya, juga ahli dalam hal kesusastraan itu. Memang Hok Boan merupakan seorang pemuda yang pandai bergaul dan pandai pula mengambil hati. Karena dia memang memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu silat,
Maka Ciam Kausu amat suka bercakap-cakap dengan dia sehingga lambat laun pemuda itu menjadi sahabat baiknya. Seringkali Hok Boan bermalam di rumah guru silat itu dan tidak asing pula dengan keluarga Ciam Kausu. Ciam Kausu mempunyai seorang anak gadis yang bernama Ciam Suinio, seorang gadis yang cukup manis dan tentu saja kemanisan wajah gadis ini tidak terlepas begitu saja dari pandang mata Hok Boan yang mata keranjang itu. Dan Hok Boan dengan amat mudah menundukkan hati gadis itu seperti dia telah menundukkan hati ayah dan ibu gadis itu. Tidak aneh lagi kalau akhirnya terjadi hubungan cinta antara dia dan Suinio dan hal ini tidak ditentang oleh keluarga Ciam karena memang Ciam Kausu menaruh harapan menarik Hok Boan sebagai mantunya. Akan tetapi, keluarga ini tidak tahu bahwa pemuda yang menarik hati mereka itu adalah seorang pemuda bengal, seorang pria yang memandang semua wanita sebagai bahan menyenangkan hatinya belaka. Bujuk rayu dan pikatan Hok Boan mengena, akhirnya gadis itu lupa diri dan jatuh ke dalam pelukannya, mau saja diperbuat apapun oleh pemuda yang telah menjatuhkan hatinya itu. Dan hasilnya sungguh hebat bagi keluarga Ciam. Beberapa bulan kemudian, Suinio mengandung dan Hok Boan pergi tanpa diketahui lagi jejaknya. Tentu saja keluarga Ciam menjadi geger. Ciam Kausu cepat mencari Hok Boan, tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana perginya pemuda petualang asmara itu. Sampai 3 hari lamanya Ciam Kausu pergi mencari pemuda itu tanpa hasil dan ketika dia pulang, dapat dibayangkan betapa kaget hatinya melihat betapa putrinya itu telah tewas karena menggantung diri. Putrinya telah menebus aib yang menimpa keluarga Ciam itu dengan nyawanya. Ciam Kausu berduka sekali dan di dalam hatinya tumbuh dendam yang hebat terhadap Hok Boan. Dia maklum bahwa dalam hal ilmu silat, biarpun belum tentu dia kalah oleh pemuda Shikui itu, namun juga tidak akan mudah baginya untuk mengalahkannya. Akan tetapi, dia tetap selalu melakukan penyelidikan untuk dapat menemukan tempat persembunyian pemuda itu dan akan ditantangnya untuk mengadu nyawa. Namun, pemuda itu lenyap seperti ditelan bumi dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Setelah dia hampir lupa akan dendamnya karena sudah belasan tahun tidak pernah mendengar berita tentang Hok Boan, dia menganggap pemuda itu tentu telah mati, tiba-tiba saja dia mendengar berita bahwa musuh besarnya itu kini telah hidup makmur di Lembah Naga, di luar tembok besar, sebagai seorang yang kaya raya, memiliki istana kuno, mempunyai istri cantik dan mempunyai pula anak. Dendam yang hampir padam itu bernyala kembali, luka di hati yang sudah mulai sembuh oleh waktu itu berdarah kembali dan akhirnya Ciam Lok berangkat meninggalkan rumahnya, menuju ke utara, ke Lembah Naga. Demikianlah, ketika dia melihat anak-anak di taman, kemudian mendengar bahwa 2 orang gadis cilik kembar itu adalah anak-anak dari musuh besarnya, timbul akalnya untuk membalas dengan cara yang sama, yaitu dia hendak menculik anak-anak dari Hok Boan itu agar musuhnya itu dapat merasakan penderitaan hati seorang ayah yang kehilangan anaknya. Diculiknya 2 orang anak itu dan dibawanya lari memasuki hutan. Ciam Kausu mendengar akan pengejaran terhadap dirinya. Dia berada di daerah kekuasaan musuh. Dia adalah seorang yang cerdik. Dia tahu kalau dia melawan dengan kekerasan, kalau hanya menghadapi Hok Boan seorang, belum tentu dia kalah. Akan tetapi kalau dia dikeroyok, belum tentu dia menang, bahkan mungkin sukar untuk meloloskan diri dan dia tidak akan berhasil membalas dendam. Oleh karena itu, dia segera menyelinap dan tidak melanjutkan larinya ke selatan, melainkan membelok ke timur memasuki hutan yang lebih besar untuk menghindarkan diri dari musuh-musuhnya yang mengejar ke selatan. Dia ingin membalas dendam kepada musuh-musuhnya dengan cara yang sama, yaitu memisahkan orang itu dari anak-anaknya. Semalam itu, Ciam Kausu menghentikan larinya, bersembunyi di dalam hutan. Dia melihat dari jauh betapa banyak sekali orang membawa obor mencari-cari. Dia menyumbat mulut 2 orang anak itu dengan sapu tangan dan menotok tubuh mereka sehingga mereka berdua tidak mampu bergerak. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah melanjutkan larinya, mengempit tubuh 2 orang anak perempuan itu, terus ke timur. Tubuhnya sudah terasa lelah akan tetapi hatinya lega karena dia tidak lagi melihat ada orang yang mengejarnya. Akan tetapi, ketika dia melewati daerah yang penuh dengan pohon-pohon tinggi, tiba-tiba terdengar pekik dahsyat dari atas pohon dan ketika dia menoleh, pada saat itu ada bayangan menyambar dari atas pohon, bayangan seorang anak laki-laki kecil yang pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang dikelabang secara kasar. Anak ini meloncat seperti seekor kera saja cepat dan sigapnya, dari atas dahan pohon dan langsung menerkam punggung Ciam Kausu. Ciam Kausu yang sedang lari mengempit tubuh 2 orang anak perempuan itu,
tidak sempat mengelak dan tahu-tahu anak laki-laki itu telah menerkam punggungnya dan memiting leher guru silat itu dengan lengan kanan, kemudian dia menggigit tengkuk Ciam Kausu. Siapakah anak laki-laki yang liar itu? Dia bukan lain adalah Sin Liong. Seperti telah kita ketahui, anak ini terhindar dari bahaya maut, tertolong oleh induk monyet besar yang menjadi pengasuhnya sejak dia masih bayi bersama gerombolan monyet-monyet itu. Pakaiannya sudah compang-camping, bahkan pembungkus kepalanya telah robek-robek sehingga dia membiarkan rambutnya terurai dan kadang-kadang dia menguncir rambutnya agar gerakannya menjadi leluasa. Dia hidup seperti binatang liar, seperti kera-kera itu, namun karena pikirannya menjadi bebas dan hening, dia bahkan mengalami hidup yang amat berbahagia. Pada pagi hari itu, Sin Liong masih tidur ketika ada seekor monyet muda yang mengguncang-guncangnya. Dia terbangun, menggeliat dan menguap. Monyet itu mengeluarkan suara mencicit dan menuding-nuding ke bawah. Sin Liong maklum bahwa tentu ada sesuatu yang aneh dan tidak beres, maka dia lalu mengikuti monyet itu yang membawanya berloncatan dari dahan ke dahan. Akhirnya, Sin Liong melihat laki-laki brewok yang mengempit dua orang anak perempuan itu. Hampir saja dia berteriak karena dia mengenal dua orang anak perempuan itu yang bukan lain adalah Lan Lan dan Lin Lin. Melihat dua orang anak perempuan itu, seolah-olah Sin Liong terseret ke dalam dunia lain, dunia lama yang sudah hampir dilupakannya dan dia tertegun sejenak. Hampir saja dia lari pergi karena hatinya merasa enggan untuk kembali ke dunia lama itu. Akan tetapi dia tidak mampu mengusir bayangan Lan Lan dan Lin Lin, dua orang anak perempuan yang selalu bersikap manis kepadanya. Akhirnya, rasa kasihan kepada dua orang anak perempuan itulah yang menang dan dia lalu mengikuti laki-laki itu dari atas. Kemudian, setelah memperhitungkannya dengan tepat, melihat bahwa laki-laki itu tentu tidak mempunyai niat yang baik terhadap Lan Lan dan Lin Lin yang kelihatan tidak mampu bergerak itu, dia lalu meloncat, menerkam punggung kakek itu, dan langsung menggigit tengkuknya. Ihahaha! Kakek itu terkejut sekali dan cepat dia membuang tubuh dua orang anak perempuan itu untuk melawan anak kecil yang liar dan ganas ini. Tengkuknya terasa sakit juga digigit oleh anak itu. Tubuh Lan Lan dan Lin Lin terlempar ke kanan-kiri sampai bergulingan akan tetapi karena terbanting itu, sumbatan mulut mereka terlepas dan tubuh mereka dapat bergerak lagi karena ternyata pengaruh totokan itu telah habis. Lin Lin lalu merangkak mendekati kakaknya. Mereka menangis dan mengurut-urut kaki dan tangan sendiri yang terasa kaku, sambil memandang ke arah Sin Liong yang masih menggigit tengkuk kakek itu. Tadinya, mereka tidak mengenal anak yang menolong mereka itu, akan tetapi tiba-tiba Lin Lin berseru. Sin Liong, maka keduanya lupa akan keadaan diri sendiri yang masih belum dapat bergerak dengan leluasa. Melihat Sin Liong masih merangkul kakek itu dari belakang dan menggigit tengkuk, Lan Lin dan Lin Lin lalu meloncat bangun, terhuyung akan tetapi mereka berdua dengan marah sudah menyerang kakek itu dengan pukulan-pukulan tangan mereka yang kecil untuk membantu Sin Liong. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dua orang anak perempuan itu terlempar oleh tendangan-tendangan Ciam Kausu yang tidak bermaksud membunuh, kemudian dia menggoyang-goyangkan tubuhnya. Akan tetapi anak laki-laki yang menggigit tengkuknya itu tidak terlepas, bahkan dari kerongkongannya keluar suara gerengan monyet marah. Diam-diam Ciam Kausu bergidik juga. Bagaimana tiba-tiba muncul anak liar ini, pikirnya dan tangannya merenggut ke belakang, berhasil menjambak rambut Sin Liong dan memegang lengan anak itu, lalu dia mengerahkan tenaganya. Tentu saja Sin Liong kalah tenaga dan dia dapat diangkat lalu dibanting oleh kakek itu. Bres! Tubuh Sin Liong bergulingan dan kepalanya menjadi pening. Akan tetapi dia cepat bangun kembali, menggoyang-goyang kepala mengusir kepeningan, lalu sambil mengeluarkan pekik dahsyat dia sudah menerjang lagi, kini dengan pukulan-pukulan aneh seperti gerakan seekor monyet lincah. Anak liar, pergilah! Ciam Kausu menghantam dari samping, menampar ke arah pundak anak itu dengan maksud merobohkannya dan menakutkannya. Wut! Pukulan itu luput karena dengan mudahnya dielakkan oleh anak itu. Ciam Kausu terkejut dan penasaran, cepat dia maju lagi menyerang dengan tendangan kakinya. Kembali anak itu mengelak dan tendangan itu luput, bahkan Sin Liong kini mulai mainkan limu silat aneh yang dilatihnya selama ini dengan mengambil intisari dari gerakan monyet-monyet itu. Gerakan monyet tentu saja tidak teratur, hanya menurutkan naluri, perasaan dan ketajaman atau kepekaan tubuh sehingga membuat monyet-monyet itu dapat bergerak dengan amat cekatan.
Akan tetapi Sin Leong telah mengambil inti dari gerakan-gerakan itu untuk dijadikan dasar dari gerakan silat. Seperti yang pernah dia pelajari dari ibunya, maka gerakan Sin Leong bukan liar dan tidak teratur seperti gerakan monyet. Dia meloncat, mengelak sambil menyerang, dan membalas dengan pukulan seperti pukulan manusia, mencakar seperti monyet, dan juga menendang. Ketika beberapa kali tamparan dan tendangannya luput, bahkan anak itu dapat membalas dengan serangan yang aneh. Kakek itu menjadi makin heran dan terkejut. "Kau anak liar, pergilah, jangan mencampuri urusanku," bentaknya berkali-kali. Kakek Ciam ini bukan seorang yang berhati kejam. Dia tidak ingin membunuh anak liar yang tidak dikenalnya itu. Dan kalau dia berhati kejam, tentu sudah dibunuhnya 2 orang anak perempuan kembar yang menjadi anak musuh besarnya itu. Tidak, dia tidak tega membunuh orang apalagi membunuh anak-anak. Dia hanya ingin memisahkan 2 orang anak itu dari Kui Hok Boan, membalas dengan mendatangkan kedukaan dan kehilangan kepada musuh besarnya itu. Kalau bertemu Hok Boan, mungkin saja dendamnya membuat dia akan sampai hati membunuh musuh itu, kalau dia dapat tentu saja. Akan tetapi membunuh anak-anak yang tidak bersalah apa-apa, sungguh tak dapat dia lakukan. Kini menghadapi serangan anak kecil yang gerakannya aneh, liar namun cekatan sekali itu, Ciam Kausu menjadi marah akan tetapi dia membujuk anak ini agar tidak mencampuri urusannya. Namun Sin Leong tentu saja sama sekali tidak ada niat untuk mundur. Dia harus membela dan melindungi Lan Lan dan Lin Lin dengan nyawanya. 2 orang anak perempuan itu amat baik kepadanya, merupakan sahabat-sahabatnya yang manis budi, bahkan tidak begitu saja sekarang. 2 orang anak perempuan itu adalah adik-adiknya sendiri. Adik seibu berlainan ayah. Ger. Sin Leong menggereng dan menerjang lagi sambil mengeluarkan teriakan yang memberi isyarat memanggil kawan-kawannya. Ciam Kausu marah, dia membiarkan pundaknya dicengkeram oleh anak itu, lalu membarengi dengan tamparan dari samping. Bret, plak. Baju Ciam Kausu di pundak robek oleh cengkeraman tangan Sin Leong, akan tetapi anak itu kena ditampar pipinya sehingga terpelanting. Kembali Sin Leong kepalanya pening. Akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan pada saat itu terdengar gerengan-gerengan menyeramkan dan belasan ekor monyet berloncatan turun dari atas pohon, dipimpin oleh seekor biang monyet yang besar, yaitu monyet betina tua yang memandang Sin Leong sebagai anaknya. Monyet betina inilah yang mendahului teman-temannya menubruk kakek Ciam dengan ganasnya ketika melihat betapa anaknya itu ditampar sampai terpelanting tadi. Kakek Ciam terkejut bukan main melihat datangnya banyak monyet besar, apalagi ketika seekor induk monyet telah menyerangnya. Dia maklum bahwa terdapat keanehan pada diri anak liar itu, yang ternyata kini dibantu oleh monyet-monyet besar dan dia melihat adanya bahaya. Maka cepat kakek itu mencabut pedangnya, mengelak dari terkaman induk monyet sambil menusukkan pedang dari samping. Krot! Pedang itu mengenai lambung induk monyet sampai tembus. Ketika dicabut, darah muncrat dan induk monyet itu terguling roboh sambil mengeluarkan suara yang memilukan. Melihat monyet betina yang disayangnya itu roboh tertusuk pedang, Sin Leong menggereng dan menyerang lagi, dibantu oleh monyet-monyet lain, sedangkan Lan Lan dan Lin Lin menjadi ngeri melihat datangnya banyak monyet. Mereka menjadi ngeri dan ketakutan, tidak berani ikut membantu melainkan mundur dan saling peluk dengan tubuh menggigil di bawah pohon. Lan Lan. Lin Lin. 2 orang anak perempuan itu terkejut dan wajah mereka berseri, air mata mereka seketika mengalir turun. Itulah suara ayah mereka. Dan memang benar. Tak jauh dari situ, Kui Hok Boan bersama belasan orang anak buahnya datang mencari anak-anaknya itu, setelah semalam suntuk mereka mencari tanpa hasil. Suara Hok Boan sampai menjadi parau karena semalam suntuk dia terus-menerus memanggil. Ayah! Lan Lan dan Lin Lin menjerit-jerit. Ayah, cepat kesinilah. Kakek Ciam terkejut bukan main. Tadinya timbul hati tidak tega untuk membunuhi semua monyet itu, dan mendengar suara 2 orang anak itu yang memanggil ayah mereka, hatinya menjadi gelisah. Kalau Kui Hok Boan datang bersama orang-orangnya dan di sini masih ada monyet-monyet ini yang mengeroyoknya dengan nekat dan buas, dia dapat celaka. Dia mengeluh, karena usahanya untuk membalas dendam dengan menculik dan memisahkan 2 orang anak perempuan itu dari samping Hok Boan ternyata gagal. Dia lalu mengeluh dan meloncat ke belakang, cepat dia melarikan diri sambil membawa pedangnya, menyusup di antara semak-semak belukar. Sin Leong dan monyet-monyet lain mengejar, meninggalkan Lan Lan dan Lin Lin.
Monyet betina tua itu merintih dan melihat ini, Lan Lan dan Lin Lin cepat menghampiri dan berlutut di dekat tubuh monyet betina itu dengan perasaan kasihan. Mereka tadi melihat betapa monyet ini membantu Xin Liong dan terkena tusukan pedang. Monyet itu bergerak perlahan dan merintih sambil memegangi lambungnya yang tertembus pedang dan mengucurkan darah. Lanji! Linji! Hok Boan berteriak dan meloncat ke tempat itu dengan pedang di tangan. Melihat kedua orang anaknya berlutut dekat seekor monyet besar, dia cepat menendang. Des! Tubuh monyet betina yang sudah terluka parah itu terlempar, terbanting dan nyawanya pun melayang. Ayah! Kenapa kau menendang dia? Lan Lan menjerit. Ayah, monyet itu tewas karena menolong kami. Lin Lin juga berteriak. Hok Boan yang masih marah karena kegelisahan yang hampir membuatnya gila selama semalam itu terbelalak. Apa? Apa maksudmu? Akan tetapi saking girangnya melihat ayah mereka telah datang, dua orang anak itu menubruk ayah mereka sambil menangis. Hok Boan memeluk kedua orang anaknya, hatinya juga penuh rasa gembira yang amat besar. Lanji, Linji, ceritakan, apa yang terjadi? Tanyanya dan pada saat itu muncul pula Xiongbu, Beng Xin, dan para anak buah Kui Hok Boan yang ikut mencari sampai semalam suntuk dan dilanjutkan pagi ini. Xiongbu dan Beng Xin juga merasa girang sekali melihat betapa dua orang sumo mereka itu telah ditemukan dalam keadaan selamat. Ayah, kami diculik kakek brewok, sampai di sini, muncul Liongko, kakak Liong, yang menyerang penculik itu, kata Lan Lan yang semenjak kematian ibunya dan tahu bahwa Xin Liong adalah putra ibunya, tidak ragu-ragu lagi menyebut Xin Liong dengan sebutan Koko, kakak. Liong Koko kalah dan dibantu oleh monyet-monyet, akan tetapi monyet tua itu, dia terkena tusukan pedang si penculik, sambung Lin Lin. Xin Liong. Hok Boan terkejut bukan main dan juga merasa girang mendengar bahwa Xin Liong yang tadinya diculik oleh wanita iblis itu ternyata masih hidup, bahkan telah menolong kedua orang anaknya. Dan lebih terkejut lagi hatinya mendengar bahwa monyet itu yang ditendangnya tadi, ternyata adalah seekor monyet yang telah membantu Xin Liong pula melawan penculik itu. Sekarang di mana Xin Liong? Tanya Hok Boan berusaha menutupi rasa tidak enak hatinya karena dia telah menendang monyet tua yang telah terluka tadi, monyet yang telah menolong anak-anaknya. Tadi dia mengejar si penculik brewok, agaknya bersama monyet-monyet itu, kata Lan Lan. Itu dia. Tiba-tiba Beng Xin berseru sambil menuding. Semua orang menengok dan benar saja, tanpa ada yang melihat kedatangannya, kini tahu-tahu Xin Liong sudah berada di situ, berlutut dan memeluki tubuh monyet betina yang telah tewas itu. Xin Liong! Xiongbu berseru. Xin Liong! Hok Boan juga memanggil. Liong Koko! Lan Lan dan Lin Lin berseru dan mereka semua menghampiri anak itu. Kui Hok Boan memandang penuh perhatian dan diam-diam dia merasa kasihan juga kepada anak ini. Pakaiannya compang-camping, mukanya matang biru bekas pukulan penculik, dan kini biarpun anak itu tidak menangis sesenggukan, akan tetapi dia memeluk tubuh monyet itu, jari-jari tangannya mengusap dan membelai kepala dan muka yang penuh bulu, matanya basah dengan air mata. Xiongbu, Beng Xin, Lan Lan dan Lin Lin berlutut di sekeliling Xin Liong. Lan Lan menyentuh lengan Xin Liong dan berkata lirih. Liongko, dia sudah mati. Tangan yang mengusap-usap kepala monyet itu berhenti, 2 titik air mata menggelinding turun disusul oleh 2 titik lagi dan terdengar berkata lirih, seperti bisikan kepada diri sendiri. Dia ibuku. Kui Hok Boan yang sudah menghampiri tempat itu, terkejut mendengar kata-kata ini. Xin Liong, ibumu telah. Dia tidak melanjutkan kata-katanya karena dia teringat akan istrinya yang tercinta itu, maka lehernya seperti dicekik rasanya. Xin Liong mengangguk. Saya mengerti, ibu kandung saya telah tewas oleh iblis betina itu, akan tetapi dialah yang menyusui dan merawat saya ketika saya masih kecil. Xin Liong menggunakan ujung lengan bajunya untuk mengusap 2 titik air matanya tadi. Kemana larinya penculik itu, Xin Liong? Biar aku mengejar dan menghajarnya. Hok Boan teringat kepada penculik itu. Dia telah pergi jauh tidak dapat dikejar lagi, sekarang saya hendak mengubur dia. Xin Liong lalu menggunakan tangannya untuk membongkar batu-batu dan tanah. Agaknya dengan kedua tangannya, tanpa minta bantuan siapapun, anak ini hendak menggali sebuah lubang di tanah untuk mengubur bangkai monyet itu.
Melihat ini, Hok Boan cepat menyuruh anak buahnya untuk membantu Sin Leong menggali sebuah lubang dan dikuburkanlah bangkai monyet itu oleh Sin Leong. Sebelum menurunkan bangkai monyet itu ke dalam lubang, Sin Leong mencium muka monyet betina itu dan dengan menggigit bibir menahan tangis. Anak ini lalu mengubur bangkai itu dan dibantu oleh 4 orang anak lain. Lubang itu lalu diuruk. Hok Boan lalu mengajak Sin Leong pulang ke istana tua di Lembah Naga. Sin Leong menurut tanpa banyak cakap. Di sepanjang jalan, Hok Boan hanya mendengarkan 2 orang anaknya menceritakan pengalaman mereka ketika diculik, kemudian mendengarkan Lan Lan dan Lin Lin, dibantu pula oleh 2 orang anak laki-laki itu, mendesak dan bertanya kepada Sin Leong bagaimana dia dapat lolos dari tangan iblis betina itu. Hok Boan sendiri tidak banyak bertanya karena hati orang ini masih diliputi rasa menyesal dan duka atas terjadinya peristiwa yang susul-menyusul ini, yang menimpa dirinya dan keluarganya. Sama sekali dia tidak ingat lagi betapa tadi dia telah menendang monyet betina yang sudah terluka itu. Memang begitulah watak seorang yang selalu mementingkan diri sendiri belaka. Yang diperhatikan selalu hanyalah kepahitan-kepahitan yang menimpa dirinya, yang diprihatinkan hanyalah kesusahan yang diderita oleh diri sendiri dan keluarganya. Orang seperti ini sama sekali tidak pernah mau melihat penderitaan orang lain, sehingga hatinya menjadi kejam. Yang dicari hanya hal-hal yang dapat menyenangkan diri sendiri dan keluarganya, maka dalam mengusahakan kesenangan dan keselamatan bagi diri sendiri dan keluarganya, dia tidak segan-segan untuk melakukan apa saja, kalau perlu menyusahkan orang lain dengan perbuatan-perbuatannya yang kejam. Akan tetapi, jelaslah bahwa orang yang selalu mengejar kesenangan untuk diri sendiri itu adalah orang yang hidupnya selalu kecewa dan sengsara. Karena orang demikian itu selalu merasa kasihan kepada diri sendiri, selalu mengeluh, selalu menganggap bahwa di dunia ini dia seoranglah yang paling celaka, paling sengsara, paling patut dikasihani. Dengan demikian, menghadapi halangan sedikit saja dalam hidup, dia akan merasa sengsara sekali. Patut dikasihani orang seperti itu, karena dia belum mengerti, belum sadar bahwa sesungguhnya dia telah dicengkeram oleh batinnya sendiri, oleh pikirannya sendiri, dikuasai dan dipermainkan oleh nafsu-nafsunya sendiri yang timbul dari permainan pikiran. Sin Leong tidak mau banyak bercerita. Ketika didesak-desak oleh 4 orang anak itu, dia hanya mengatakan bahwa ketika dia dibawa pergi oleh Kim Hong Liu Nio, di tengah jalan wanita itu dihadang oleh orang-orang Zheng Huapang. Mendengar disebutnya Zheng Huapang, muka Kui Hok Boan berubah dan jantungnya berdebar tegang dan takut. Zheng Huapang, katanya mengulang nama itu dengan suara agak gemetar. Benarkah Zheng Huapang yang menghadangnya, Sin Leong? Dia mendekat dan pertanyaannya itu terdengar lirih, seolah-olah dia merasa takut untuk membicarakan perkumpulan itu dengan suara keras, dan beberapa kali menengok ke kanan dan kiri dengan sikap jerih. Melihat ini, 4 orang anak itu pun menjadi gelisah. Saya tidak tahu pasti, Paman. Sin Leong, engkau adalah anak kandung istriku, maka berarti engkau anakku pula, sungguh pun anak tiri. Aku adalah ayahmu, tidak semestinya kau menyebut Paman, kata Hok Boan. Sin Leong menunduk dan tidak menjawab. Ayah, siapakah perkumpulan Zheng Huapang itu? Tiba-tiba Lan Lan bertanya kepada ayahnya. Kembali sastrawan itu kelihatan gelisah. Sudahlah, nanti saja di rumahku ceritakan. Hayo kita cepat pulang. Dia lalu mengajak anak-anak itu dan para anak buahnya untuk mempercepat perjalanan pulang ke istana Lembah Naga. Setelah tiba di rumah, barulah Hok Boan kembali bertanya kepada Sin Leong tentang Zheng Huapang. Sebagai seorang yang sudah banyak merantau sebelum dia menetap di istana Lembah Naga, tentu saja dia sudah mendengar tentang Zheng Huapang, sebuah perkumpulan yang amat ditakuti orang karena perkumpulan itu merupakan perkumpulan orang-orang yang amat kejam dan pandai menggunakan segala macam racun yang mengerikan. Sin Leong masih pendiam dan tidak banyak bercerita. Dia hanya menceritakan betapa wanita iblis yang menculiknya itu di tengah jalan dikeroyok oleh orang-orang Zheng Huapang, dan betapa dia lalu dilarikan oleh ketua Zheng Huapang, meninggalkan anggota-anggotanya yang dihajar oleh iblis betina itu. Zheng Huapang juga tidak mampu mengalahkan dia. Hok Boan berkata dengan muka berubah pucat dan dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main lihainya wanita itu? Sin Leong tidak mau menceritakan betapa sute dari wanita itu, yang masih kecil, hanya selisih 1-2 tahun saja dengan dia, telah mengalahkan pembantu-pembantu utama dari ketua Zheng Huapang. Kalau diceritakannya, tentu orang ini akan makin terheran-heran lagi, pikirnya.
Kini nampaklah olehnya betapa kepandaian suami dari ibu kandungnya itu, juga kepandaian dari mendiang ibunya, yang tadinya dianggap amat hebat dan lihai, kiranya tidak ada artinya sama sekali kalau dibandingkan dengan kepandaian ketua Zheng Huapang, apalagi kalau dibandingkan dengan kepandaian Kim Hong Liunio dan sutenya. Ternyata di luar istana lembah naga ini terdapat banyak sekali orang pandai. Hal ini membuat dia makin ingin untuk keluar, untuk mencari ayahnya, untuk menyaksikan sendiri betapa lihai ayahnya yang oleh ibunya dianggap sebagai pendekar nomor 1 di dunia ini. Ingin dia melihat ayahnya mengalahkan orang seperti iblis betina Kim Hong Liunio itu. Lalu apa yang terjadi denganmu ketika kau dilarikan ketua Zheng Huapang, Liongko? Tanya Lin Lin yang seperti anak-anak lain, tertarik bukan main mendengar pengalaman Sin Liong yang amat menyeramkan itu. Aku dilempar ke dalam lubang penuh ular. Ih! Lan Lan dan Lin Lin menjerit ngeri. Kau dilempar ke dalam lubang ular dan kau tidak apa-apa? Tanya Beng Sin. Matanya yang lebar itu makin membesar, mulutnya melongo. Aku digigit ular-ular itu, akan tetapi aku diselamatkan oleh. Sampai di sini, Sin Liong menunduk dan kembali dia harus menggunakan ujung lengan bajunya yang robek-robek dan kotor untuk menghapus 2 titik air matanya. Lin Lin dapat menduga. Monyet betina itu yang menolongmu, Liongko? Sin Liong mengangguk. Dia dan teman-teman lain, aku penuh luka dan dirawat sampai sembuh. Lalu tadi aku melihat kalian dilarikan penculik itu. Sejak tadi Siong Bu hanya mendengarkan saja, kini dia berkata. Ah, engkau hebat sekali, Sin Liong, katanya penuh kagum dan juga mengandung iri karena kini dalam pandang mata Lan Lan dan Lin Lin, tentu Sin Liong merupakan seorang yang amat gagah perkasa dan hebat. Betapapun hatinya tetap saja mengandung rasa tidak suka kepada anak itu, akan tetapi karena anak itu telah menyelamatkan Lan Lan dan Lin Lin, karena andai kata tidak ada Sin Liong dan monyet-monyet itu yang menyerang si penculik, kiranya dia dan anak buahnya tidak akan mampu menyusul penculik itu. Hok Boan lalu cepat memberi pakaian dan sepatu baru kepada Sin Liong dan bersikap manis kepada anak ini. Akan tetapi, Sin Liong sudah tidak mempunyai semangat dan minat sama sekali untuk tinggal lebih lama di istana itu. Setelah ibunya tidak ada, apalagi setelah kini induk monyet yang disayangnya itu pun tewas pula, tidak ada apa-apa lagi yang menahannya di tempat itu. Benar bahwa dia akan merasa kehilangan kalau berpisah dari Lan Lan dan Lin Lin, akan tetapi ikatan ini tidak cukup kuat untuk menahannya. Demikianlah, pada suatu hari, pagi-pagi sekali, tanpa diketahui siapapun juga, dan tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian yang menempel di tubuhnya, Sin Liong meninggalkan istana lembah naga. Dia tidak tahu betapa Siong Bu menaruh perhatian kepadanya semenjak Sin Liong kembali, dan anak ini melihat akan kepergian Sin Liong maka dia cepat-cepat memberitahu kepada pamannya. Sin Liong berjalan seorang diri melalui padang rumput, menuju ke dalam hutan di sebelah selatan lembah naga. Belum pernah dia memasuki hutan sebelah selatan itu, karena selama tinggal di situ, dia selalu hanya bermain-main di dalam hutan-hutan yang dihuni oleh monyet-monyet yang menjadi teman-temannya, yaitu hutan di timur dan utara. Dan biasanya, dia bermain-main ke selatan hanya sampai padang bangkai yang kini telah menjadi pedusunan. Akan tetapi karena kini dia mengambil keputusan untuk merantau jauh ke selatan, untuk menyeberangi tembok besar dan mencari ayahnya yang kabarnya berada di selatan sebagai seorang pendekar besar, maka tanpa ragu-ragu lagi dia menuju ke selatan. Akan tetapi baru saja dia tiba di tepi hutan, mendadak terdengar suara orang memanggil namanya. Dia menoleh dan dilihatnya Kui Hok Boan dan Siong Bu berlari cepat mengejarnya. Dia mengerutkan alisnya dan berdiri tegak dengan sikap tenang. Siapapun juga tidak boleh melarang dia pergi, pikirnya dan pikiran ini membuat anak itu memandang dengan sinar mata penuh membayangkan kekerasan hatinya. Tentu Siong Bu, anak yang selalu jahat kepadanya itu yang memberitahu pamannya, pikir Sin Liong, maka ketika mereka berdua sudah tiba di depannya, langsung saja dia menegur. Siong Bu, perlu apa engkau memberitahukan paman tentang kepergianku? Mendengar teguran ini, Siong Bu bertolak pinggang dan berkata, Sin Liong, engkau sungguh menyangka yang bukan-bukan. Aku memberitahu paman demi kebaikanmu, karena aku khawatir engkau akan mengalami bencana lagi kalau engkau pergi. Wajah Siong Bu memperlihatkan penasaran karena, maksud baiknya, dianggap keliru oleh Sin Liong. Sementara itu, Kui Hok Boan mengerutkan alisnya dan berkata kepada Sin Liong, Anak baik, mengapa engkau hendak pergi, lagi? Hendak kemanakah engkau?
Ketahuilah bahwa setelah ibumu tidak ada, akulah yang bertanggung jawab terhadap dirimu, dan aku akan merasa menyesal sekali kalau terjadi sesuatu terhadap dirimu. Sin Leong masih teringat akan semua perlakuan orang tua ini terhadap dirinya, maka kini dengan sinar mata tajam penuh penasaran dia berkata kepada orang tua itu. Paman, apakah paman melarangku pergi untuk diajak kembali dan dihajar seperti tempo hari? Mendengar itu, wajah sastrawan itu berubah dan dia kelihatan berduka dan menyesal sekali. Dia menarik napas panjang dan berkata, agaknya benar kata-kata Xiongbu bahwa engkau terlalu keras hati dan terlalu penuh prasangka kepada orang lain, Sin Leong. Memang aku pernah bersikap keras kepadamu, akan tetapi hal itu ditujukan untuk kebaikanmu. Engkau terlalu liar, maka aku hanya ingin menjinakkanmu agar engkau tidak sampai menyeleweng. Akan tetapi, ya katakanlah bahwa kami semua telah banyak bersalah kepadamu, banyak menduga secara keliru. Biarlah di sini aku minta maaf akan segala kesalahan yang sudah-sudah kepadamu, Sin Leong. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh karena dia teringat kepada istrinya, teringat akan penderitaan istrinya dan betapa dia merasa kehilangan benar-benar setelah istrinya meninggal dunia. Setidaknya, Sin Leong adalah anak kandung istrinya yang tercinta itu, maka dia ingin berbaik dengan anak ini, demi kenangan terhadap istrinya. Leongji, anakku, marilah kita pulang, nak. Percayalah, aku sendiri yang akan menjagamu agar jangan ada lagi orang atau siapa saja yang akan menghinamu. Aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu seperti juga kepada semua saudaramu. Sin Leong adalah seorang anak yang mempunyai watak aneh sekali, berbeda dengan anak-anak lain. Semenjak kecil dia tidak merasakan kasih sayang orang tua, bahkan mendiang ibunya juga karena tidak ingin rahasianya diketahui orang, tidak memperlihatkan kasih sayangnya kepadanya. Oleh karena haus akan kasih sayang orang tua dan orang lain itulah maka dia dapat bergaul dengan mesra bersama monyet-monyet itu. Dan keadaan sekelilingnya membentuk wataknya menjadi aneh. Semua kepahitan hidup yang dideritanya semenjak kecil, maka wataknya kadang-kadang dapat menjadi keras, dan kadang-kadang menjadi amat perasa dan mudah terharu. Kalau dia ditekan, dia akan melawan dan memberontak tanpa mengenal takut. Akan tetapi kalau orang bersikap manis dan halus kepadanya, dia menjadi terharu sekali dan kini menghadapi Kui Hok Boan yang bersikap manis kepadanya, lupalah dia akan segala perbuatan orang tua itu yang sudah-sudah kepada dirinya dan dia segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan sastrawan itu dan memejamkan mata untuk menahan tangisnya. Akan tetapi tetap saja Sin Leong menangis. Kalau dia ditekan, betapapun hebatnya derita yang dirasakannya, biarpun dia diancam oleh siksa dan kematian, dia tidak sudi mengeluh atau bersambat. Akan tetapi begitu hatinya terharu, dia tidak dapat mencegah tangisnya dan kini air matanya yang sudah lama ditahan-tahannya itu bercucuran dan dia menangis terisak. Sudahlah, Sin Leong, jangan menangis, kata Kui Hok Boan dengan sikap terharu, sedangkan Xiongbu juga berdiri dengan bengong. Belum pernah dia melihat Sin Leong menangis, bahkan ketika dihajar pun anak ini tidak pernah menangis. Dia masih bertolak pinggang, akan tetapi lenyap semua penasaran dan dia kini terheran-heran. Paman, selama ini sayalah yang selalu menyusahkan hati paman saja. Harap paman sudi memaafkan semua kesalahan saya. Kalau saya tinggal di istana, tidak lain saya pasti akan mendatangkan lebih banyak onar dan penyesalan hati paman saja. Oleh karena itu, saya sudah mengambil keputusan pasti untuk pergi mencari ayah kandung saya, paman. Akan tetapi, mana mungkin kau dapat mencarinya sampai jumpa, Sin Leong? Kemanakah engkau hendak mencarinya? Menurut penuturan ibu dahulu, ayah berada di selatan, di sebelah sana tembok besar. Saya akan menyusul ke sana, paman. Diam-diam Hok Boan kagum juga akan keberanian anak ini, dan akan kekerasan hatinya yang luar biasa sehingga biarpun sudah ditegurnya, tetap saja sampai kini menyebutnya dengan panggilan paman. Dia sendiri setelah diusir oleh Raja Sabutai, merasa ngeri untuk pergi ke selatan, akan tetapi anak ini hendak mencari ayahnya ke selatan biarpun dia belum tahu di mana adanya ayahnya itu. Seolah-olah, selatan, itu hanya dekat saja, asal sudah melampaui tembok besar sudah sampai dan akan bertemu dengan orang yang dicarinya. Sin Leong, kau kira daerah selatan itu kecil saja dan mudah kau jelajahi? Ketahuilah, bahwa daerah selatan, di sebelah dalam tembok besar itu amat luasnya, biar engkau menjelajahi sampai selama hidupmu belum akan dapat kau datangi semua. Dan kau tidak tahu di mana kau hendak mencari?
Marilah kau ikut bersama kami pulang ke rumah, dan kelak aku akan membantumu mencari-cari keterangan perihal ayah kandungmu itu. Tidak, Paman. Saya akan pergi sekarang juga mencari ayah sampai jumpa. Biar sampai mati sekalipun, sebelum dapat jumpa saya tidak akan berhenti mencarinya. Kui Hok Boan sudah tahu bahwa anak ini memiliki watak yang luar biasa kerasnya, tidak mungkin ditentang karena andai kata dapat dibujuknya pulang juga, tentu pada suatu hari akan pergi juga tanpa pamit. Tidak mungkin baginya untuk terus-menerus menjaga anak ini dan mencegahnya pergi. Dia sendiri menghadapi kesibukan harus pindah dari istana Lembah Naga sebelum 6 bulan. Kalau kau tidak dapat kutahan, Sin Leong, aku pun tidak dapat menahan dan mencegahmu. Siong Bu, cepat ambil pakaian yang baik-baik, buntal dan ambilkan uang di dalam kamarku. Di laci meja terdapat sekantung uang perak, bawa ke sini. Cepat! Siong Bu cepat berlari kembali ke istana, sedangkan Kui Hok Boan lalu memberi nasihat kepada Sin Leong agar berhati-hati melakukan perjalanan ke selatan. Di sana banyak terdapat orang jahat yang amat pandai, Sin Leong. Lebih baik engkau tidak secara terang-terangan mengaku sebagai putra pendekar Chia Bun Hou, karena pengakuanmu itu hanya akan mendatangkan bencana dan bahaya. Dan juga sebaiknya kau tidak menyebut namaku. Ketahuilah, seperti juga pendekar Chia Bun Hou, aku pun mempunyai banyak musuh di selatan, maka menyebut namanya atau namaku akan memancing bahaya kalau sampai terdengar oleh mereka yang memusuhi ayah kandungmu atau aku. Sin Leong mendengarkan penuh perhatian tanpa bantahan di dalam hatinya karena sekali ini dia merasa betapa orang tua itu memberi nasihat dengan setulusnya hati. Dan dia pun dapat merasakan kebenaran ucapan itu, karena baru sekali saja dia mengaku sebagai putra Chia Bun Hou, nyawanya hampir melayang dalam tangan Kim Hong Liunio. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.